Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, pengagungan, syukur kita semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar yang masih terasa sampai detik kali ini, bahwa kita dibangunkan dalam keadaan sehat. Makanya kita ungkapkan dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Pujian kita haturkan kepada Allah yang membuat kita hidup kembali setelah Allah mematikannya dengan tidur, dan itu merupakan istirahat, karena matinya orang yang beriman itu adalah mustarih, istirahat supaya bugar kembali, sehingga ketika berkarya berikutnya modalnya kuat, yang kepadanya kita kembali karena status kita sebagai musafir, menempuh perjalanan untuk mencari bekal. Ketika kembali semoga tercukupi yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan, musafir. Sehingga kita tidak berlama-lama, tidak berbetah-betah, tetapi memaksimalkan apa yang menjadi kebutuhan. Segera cukup, segera pulang. Karena sikap Nabi SAW membimbing ketika orang bersafar, urusannya segala selesai, supaya fal yu'ajjil ila ahli, bergegas pulang, karena di sana ditunggu. Dan kita hidup di dunia sedang ditunggu. Siapa yang menunggu? Keluarga kita yang ada di akhirat. Walau di dunia orang sudah punya keluarga, di akhirat disiapi keluarga yang lain. Keluarga di akhirat itu menunggu-nunggu. Kapan pulang? Kapan pulang? Kapan pulang? Makanya ketika orang punya keluarga di dunia tidak ngurus keluarga yang di sana, mereka memberikan komentar. Kurang lebih maknanya celaka kalian. Punya keluarga
tidak kalian urus. Sementara saya membutuhkannya enggak segera kembali. Kami mengharapkan segera datang, kamu punya kok enggak kamu urus. Kalau dia segera kembali kepada saya meninggalkan kamu gimana? Maka daripada itu, karena di sana kita pun juga punya keluarga sedang menunggu-nunggu, ketika urusannya selesai, maka supaya segera pulang. Tugas kita untuk mencari bekal. Ketika pulang nanti cukup. Yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, wa tazawwadu, supaya kalian cari bekal. Lalu apa bekal yang kita cari, kita kumpulkan ketika pulang, nanti kita jadikan oleh-oleh untuk keluarga kita. Bekal yang kita kumpulkan dua. Karena kebutuhan yang kita sedang butuh juga dua, yaitu kebutuhan mendesak dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan mendesak apa? Jawab, ya butuh kita kepada dunia kita sebagai sarana. Kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh kelengkapan modal berkarya. Cari, karena ada perintah wa'ati kulladhi haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya, dan itu infak. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai kamu bekerja mendapatkan rezeki dimakan oleh keluargamu, itu juga termasuk infak. Yang kita cari nilai infaknya, nilai sedekahnya, nilai ibadahnya. Sebab kita belum cari sudah diberi. Dunia kita sebelum cari kita sudah diberi. Apa contohnya? Dunia kita sebelum mencari sudah diberi. Apa contohnya? Langit kita belum bikin sudah dibikinkan. Ya. Bumi sebelum kita bikin sudah dibikinkan. Air sebelum kita bikin sudah dibikinkan. Udara sebelum kita menghirup sudah disediakan. Dan semua apa yang ada di alam raya memang telah Allah sediakan. Nah, ketika Allah sudah sediakan, sudah Allah jatahkan, yang kita cari adalah bukan sesuatu yang disediakan. Sesuatu yang sudah disediakan kita tidak mencari, tetapi memanfaatkan. Nah, ketika kita keluar rumah mengambil apa yang kita butuhkan untuk kita manfaatkan, maka harus diniati keluarnya mengambil yang sudah dijatahkan, itu harus diniati dalam rangka ibadah. Biasanya orang kerja itu cari atau mengambil jatah. Orang keluar rumah bekerja biasanya cari harta atau keluar rumah cari mengambil jatah. Biasanya pemikirannya mencari. Dan untuk apa kita mencari yang sudah diberikan? Kita tidak usah mencari, kenapa sudah diberikan? Kita keluar rumah mengambil jatah. Kita keluar rumah mengambil jatah. Mana dalil itu sudah dijatahkan? Pertama, di Al-Baqarah sekitar 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menciptakan bumi untuk kamu semuanya. Loh, kan sudah dijatahkan kan? Sudah ada, bukan dicari tapi tinggal diambil. Demikian juga Allah firmankan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu. Carilah apa yang sudah dijatahkan dari fadilah Allah. Sudah ada.
dijatahkan, ambil saja. Allah juga telah menjelaskan kalau semuanya sudah dijaminkan, diberikan, dibagi-bagi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Kami yang berbagi. Sinten sing dum-dum? Loh, Allah wis dining-ning, si A berapa jatahnya, si B berapa jatahnya, si C berapa jatahnya, sudah ada jatahnya. Kita jangan cari, tapi kita ambil hak kita yang sudah dijatahkan. Allah juga menyebutkan wa im min syai'in inna illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maklum. Tidak ada dari sesuatu pun kecuali sudah kami sediakan gudangnya di langit sana. Dan kami tidak menurunkannya gudang dari langit kecuali bi qadarin maklum, dengan kadar yang sepantasnya. Semisal infus, kantong-kantongnya itu sudah banyak dan sudah ada selangnya. Tugas kita tinggal ngatur nopo? Keran. Karepe buanter tapi butuhnya kecil. Yang pantas sesuai atau dibuka pol. Maunya nafsu, rezeki banyak dibuka pol, malah jedindil mboten gara-gara. Ya bukanya keran ya secukupnya saja. Jangan terburu ambisi ingin harta yang besar. Kalau kamu terlalu ambisi kepada yang besar, kan terlalu gede mengalirnya keran, itu malah enggak maslahat. Kalau enggak percaya, aliran deras buka pol, ketika tampung air malah menyebar gak karu-karuan atau maslahat. Derasnya aliran itu bukan maslahat, malah membuat basah semuanya. Kita tampung alirannya malah gak kuat tangan kita karena tekan gravitasi sangat besar sekali. Makanya kita atur saja keran yang ada. Pantasnya tes, cukup. Itulah zuhud. Itulah apa? Zuhud. Apa zuhud? Mengambil seperlunya, mengendalikan sikap ambisinya, berpikir bagaimana masa depannya, ngati-ngati jangan sampai terperosok oleh bahaya. Nah itu zuhud. Itu sudah ada jatahnya. Kita keluar itu tidak mencari, tapi sebatas mengambil jatah. Dan kita mengambil jatah seperlunya. Kita punya sepeda motor, walaupun kita punya uang 10 juta, tapi ketika isi bensin paling hanya 3 liter, pol-pole hanya uang berapa? 40.000 kurang. Ini kira-kira 10 juta kita belikan atau cukup 40.000 susuk? Cukup 40.000 cek susuk 3 liter. Bila kita beli pertama 12,5 kali 3 berapa? 40.000 cek turah 2.500, nggih mboten? Itu zuhud, mengambil seperlunya. Setelah itu nanti perjalanannya lancar dan dari bahaya ngati-ngati. Dari bahaya ngati-ngati itu sudah dijatahkan. Kita tidak usah cari, tapi cukup mengambil jatah lalu kita jadikan sarana. Dan orang itu bila bisa zuhud, itu termasuk bagian dari ketakwaan. Itulah modal. Sehingga hak diri kita, keluarga kita tercukupi untuk sama-sama punya modal, dan kita siapkan untuk menuju kepada keluarga kita yang di sana. Yang sedang ditunggu keluarga di sana itu laki atau perempuan? Di dunia punya keluarga, di akhirat punya keluarga. Di akhirat keluarganya laki-laki atau perempuan? Seolah nanti akan kita baca di dalam doa sholat jenazah. Di antara lafadznya adalah di sana itu punya rumah dan keluarga. Doa yang kita lantunkan adalah wa abdil daron khairan min ahli wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji.
Ya Allah, berilah dia di alam kubur rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Kalau kita ingin punya rumah nyaman di dunia, dibutuhkan dana berapa? 3 miliar bikin rumah sudah baik belum? Kelas kita mancing, mau duit tembai. Di sana lebih baik. Taruhlah andaikan di dunia dia punya rumah harganya 10 miliar, di sana lebih baik. Nah cuma galian, ditimbun. Ya kita jangan berpikir kuburan itu rumahnya. Tapi rumahnya di alam kubur. Sama enggak kuburan sama alam kubur? Ya beda. Kuburan kita tahu. Mana? Ya sepetak tanah digali, jenazah dimasukkan, ditimbun, itu kuburan. Alam kubur sudah tahu? Sinten sing sampun nate endang-endang kayak omahku alam kubur. Undang-undang melara somuleh malah. Kita belum tahu, makanya dimintakan lebih baik. Demikian juga ahlan keluarganya lebih baik. Demikian juga zaujan pendamping hidupnya lebih baik. Semuanya mendapatkan hak itu. Lalu siapa? Kenikmatan di sana belum bisa dibayangkan, tapi dalil menjelaskan tugas kita memahami dan mengimani. Jangan menanyakan bagaimana. Yang jelas di sana bila beriman pasti puas. Contohnya, kenikmatan di sana yang belum bisa kita pikirkan, dan dipikirnya malah iso stres. Pintu surga berapa jumlahnya? 8 nggih. Kalau pintunya 8, jendrek-jendrek, pintu A, pintu B, pintu C. Berapa orang yang masuk? Diri kita. Berapa jumlahnya diri kita? 1. Lek penjaga pintu 8 gitu memanggil semuanya, bisa kita masuk bareng. Apa wong siji tiba-tiba saja berkembang jadi 8 malah melebu begitu? Oh, alam kita nggak bisa bayangkan. Abu Bakar nanti akan dipanggil dari semua penjaga pintu surga. Dan itu tidak mustahil. Bagaimana? Ini yang otak kita belum mampu. Karena kondisi surga memang telah dijelaskan sebagaimana pesan Nabi SAW pada hadis qudsi, a'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun samdala khatara ala qalbi basar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan surga yang mata belum melihat, telinga belum mendengar, membayangkan belum bisa. Saking nikmatnya, besarnya, dan saking kecilnya kita di dunia. Itu 2 yang kita siapkan. Kedudukan kita musafir, siapkan untuk semuanya. Makanya kita bangun tidur, kita bersyukur, karena kita akan kembali, kesempatan syukur kita untuk nambah-nambah bekal. Dan bekal yang paling utama takwa. Takwa akan kokoh dengan ilmu. Insyaallah kita lanjutkan membaca hadis-hadis untuk memperkokoh ketakwaan kita semuanya di kitab Bulughul Maram dari kitab Al-Janaiz. Insyaallah sekarang kita masuk hadis yang ke 539 di buku yang saya pegang, cerita tentang pelarangan an-na'yu. An-na'yu ialah menghabarkan kematian seseorang. Napa basa Jawa nih? Woro-woro lek si A mati. Napa basa Jawa nih? Bahasa Arabnya na'yu, bahasa Jawane nglayoni nggih. Menyampaikan berita kematian. Tentunya akan kita bahas bagaimana bentuk pelarangan itu, apakah dilarang total atau ada yang boleh. Nah, kita nanti akan melihat. Itu hadis 539, nomor yang lain silahkan disesuaikan. Di mana beberapa hadis telah kita kaji kemarin, kita rangkum sekilas.
bahwasanya Nabi SAW tidak mau nyolati kepada sahabatnya yang mati dengan sebab bunuh diri. Ternyata di situ menggunakan bahasa walam yusolli. Nabi SAW itu tidak mau nyolati, bukan walam yusolla, tapi Nabi walam yusolli. Yang tidak mau nyolati beliaunya, selebihnya silahkan. Kenapa? Karena yang tidak boleh disolati itu orang musyrik. Sementara orang Islam haknya disolati. Allah telah menjelaskan, maka lin nabi waladina amanu ayyastaghfirul lil musyrikin walau kanu dza qurba mim ba'di ma tabayyana lahumul huda aw kama qala ta'ala. Tidak boleh buat nabi, tidak boleh juga orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang yang terjebak di dalam kesyirikan setelah jelas petunjuk Allah Rabbul Alamin. Sudah tahu hak, sengaja membangkang, memilih kafir, mati dalam kondisi seperti itu, tidak boleh disolati. Siapa yang tidak boleh disolati? Orang musyrik, termasuk munafik kelas kakap. Aslinya memang kafir, Islamnya berpura-pura, semisal Abdullah bin Ubay bin Salul. La takum ala qabri abada, kamu jangan nyolati selama-lamanya. Sementara kepada orang yang beriman itu haknya disolati. Sejak dari dimandikan, dikafani, solati, dikubur, itu memang haknya. Tetapi Nabi SAW tidak mau menyolati, menggunakan bahasa walam yusolli, berarti yang lain menyolati. Siapa? Orang yang mati dengan sebab bunuh diri. Kalau begitu, orang yang mati dengan sebab bunuh diri itu masih muslim, cuma dosa besar. Masih muslim, cuma dosa besar. Yang tidak nyolati itu adalah pemimpinnya, bukan kaum muslimin. Secara umum disolati, cuma Nabi tidak menyolati. Nah begitu, para sahabat menyolati, cuma Nabi tidak menyolati. Itu maknanya apa? Maknanya adalah orang yang mati dengan sebab bunuh diri itu dosa besar, tapi tidak mencopot keislamannya. Buktinya disolati. Nabi tidak nyolati fungsinya untuk takhdir, untuk menyampaikan peringatan keras. Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Nah begitu. Karena itu resikonya sangat bahaya. Resiko orang yang mati bunuh diri, begitu mati leren atau malah dahsyat. Sepertinya orang yang bunuh diri itu kan gak kuat menderita kan. Timbang ini tak mati endang leren, ngeten nggih. Daripada begini mati saja karuan istirahat. Betulkah orang yang tidak kuat menahan derita di dunia akhirnya bunuh diri di alam kubur istirahat? Betul? Tidak, tapi malah semakin parah. Pertimbangannya, kalau di dunia enggak seberapa, enggak kuat, apa nanti kamu kuat kepada yang lebih berat? Kalau kepada di dunia yang tidak seberapa berat sudah enggak kuat, apakah nanti kamu kuat kepada yang lebih berat? Tidak ada jaminan, lebih berat di sana. Siapa yang mati dengan sebab tertentu, nanti dalam kubur dia akan bunuh diri dengan sebab itu. Baca juga di kitab Janaiz, di dalam kitab Fiqh Al-Wajiz, di sana ada keterangan lain. Siapa yang mati dengan sebab bunuh diri, dia nanti dalam kubur akan terus bunuh diri berulang-ulang. Sampai kapan? Wallahu alam. Apa selama di alam kubur? Menenggak racun, ia tegak, kelenger, dibikin bugar kembali, nenggak lagi, kelenger lagi,
dibikin bugar lagi, menikam juga sama, menjatuhkan diri kepada jurang juga sama. Loh, semakin parah. Semakin parah. Jadi tidak nyolatinya Nabi itu sebenarnya untuk menolong supaya enggak terjadi lagi, karena saking beratnya di sana. Sebab kalau disolati nanti, wah paling disolatin, kok tak bunuh diri nih. Wong dia nyusul bunuh diri. Disolati nanti nyusul bunuh diri, paling disolati dengan Nabi selesai. Ternyata Nabi tidak mau nyolati. Berat kan? Lalu berikutnya berkaitan tentang seorang perempuan yang dia itu suka ngurus masjid, ternyata meninggal. Yang biasanya Nabi SAW itu ketemu, kala itu kok enggak ada, ditanyakan kemana? Oh, sudah meninggal. Loh, aku kok enggak dikabari? Nah, malam-malam dikhawatirkan memberatkan. Ayo tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Didatangi, lalu beliau sholat. Yang terakhir hikmahnya, kenapa Nabi semangat? Karena untuk menolong dia dengan mendoakan. Ketika semula gelap, dengan disolatinya akan bercahaya. Ternyata pada hadis itu ada pemberitahuan kepada kita bahwasanya ngurus masjid, semisal nyapu, ngepel dan semisalnya itu fadilahnya besar. Kenapa? Termasuk pemakmur masjid, termasuk punya tanda iman, menyingkirkan kotoran dari jalan, apalagi menyingkirkan kotoran dari masjid. Dari jalan saja uang kafir bisa lewat, dengan ia bersihkan, memberikan jasa pada orang kafir itu sudah dihargai. Di masjid kan lebih dihargai, itu kan rumah Allah. Makanya jangan memandang remeh orang yang biasa ngurus kebersihan masjid. Tiang Jawa jenenge napa? Merbot nggih. Biasanya dipandang sebelah mata nggih. Apa disangoni mek dhuwit recehan ngoten nggih. Duh, kenapa kok begitu? Wong itu orang yang dihargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dicari, mana dia? Mati, tunjukkan mana kuburannya. Nyapa kurang dikabari. Loh, luar biasa kan perhatiannya. Ya Allah nilai itu adalah hatinya. Dan orang tadi betul-betul luar biasa. Kenapa? Kecantol di masjid, siap membersihkan. Nah seperti itu. Dan itu tidak boleh untuk direndahkan. Kemudian berikutnya, sholat jenazah yang sudah dikubur, orang datang menyusul sholatnya di area kuburan, itu boleh. Dalilnya hadis ini. Tentunya tidak menginjak-injak kuburan, tapi di sela-selanya. Itu sudah dikubur berapa hari? Enggak diterangkan. Sudah dikubur berapa hari? Enggak diterangkan. Mungkin setiap hari ketemu, karena sebuah malam gelap akhirnya enggak diberitahukan. Mungkin baru saja, kapan matinya? Tadi malam. Mungkin pagi menyusul ke kuburan. Itu sebuah kondisi, tapi bukan sebuah keharusan. Mungkin juga orang itu merantau sampai 3 tahun. Sebelum merantau punya kenalan baik. Ketika pulang, loh, aku dhisik sebelum merantau 3 tahun yang lalu punya kenalan baik, sekarang saya cari-cari kok enggak ada. Sudah saya bawakan hadiah karena saya punya teman yang sangat akrab. Nyanti wongi. Jawab, "Yes, mati." Kapan? Engkau berangkat, besoknya mati. Wah, berarti sudah 3 tahun yang lalu. Bolehkah dia ke kuburnya nyolati? Boleh? Boleh. Karena pada hadis yang ada, tunjukkan mana kuburannya, enggak diberitahukan berapa lama jaraknya. Mungkin tadi malam, mungkin 3 tahun yang lalu. Baru sekarang ada berita, Nyandi, mati. Akhirnya terpanggil, pengen nyolati. Nah itu jaraknya enggak dibatasi. Jaraknya enggak dibatasi. Lalu berikutnya di situ tawaduknya Nabi SAW, beliau punya jabatan sangat tinggi, tapi enggak bergengsi ketika
bergaul dengan sebatas orang yang orang memandang sebelah mata, tukang nyapu. Yang beliau nilai itu bukan jabatan dan penampilan, tetapi hatinya. Ngurus masjid tanda mukmin. Kecondol hatinya di masjid, tanda orang dapat payung. Walaupun juga memberikan penilaian, tidak memandang kepada jabatannya, penampilannya, parasnya, tapi hatinya. Dan orang yang menghargai syiar Allah termasuk memiliki hati yang takwa. Dan roh itu bergerombol-gerombol. Iman ya tentram ketika bertemu dengan sesama orang yang beriman. Lalu pelajaran berikutnya, untuk membuat orang yang ada di dalam kubur berpotensi gelap jadi terang, maka dengan cara disolati. Nah begitu, termasuk juga didoakan. Dari situ ternyata kita juga bisa mendapatkan pelajaran, ternyata an-na'yu memberitahukan tentang kematian untuk terpenuhinya hak mayit boleh. An-na'yu menceritakan kabar kematian untuk terpenuhinya hak mayit untuk disolati, yang berpotensi gelap supaya bercahaya. Memberitahukannya untuk fungsi ini, monggo. Buktinya Nabi SAW itu mengatakan, loh, kenapa aku nggak dikabari? Afala kuntum adzantumuni. Kenapa kalian nggak ngabari kepada saya? Ini memberitahu, ngabarkan kematian agar haknya terpenuhi dengan benar, hukumnya boleh. Makanya bila kita menghabarkan kematian bukan untuk fungsi yang macam-macam, tapi untuk rangka haknya mayit terpenuhi. Haknya dimandikan, haknya dikafani, haknya disolati, haknya dikubur. Sementara orang yang ada kok belum bisa terpenuhi untuk melaksanakan hak-hak dia. Saya kabar kepada orang untuk mampu memenuhi. Mengkabarkan kayak begini disyariatkan. Berapa orang yang kita kabari, diupayakan minimal 40. Karena ada hadis menyebutkan siapa yang disolati 40 orang dari ahli tauhid, orang Islam. Kalau begitu, orang yang kita kabari kita tasyakan 40 untuk terpenuhi target yang ada di dalam hadis. Tapi enggak sembarangan orang, tapi siapa? Muslim ahli tauhid. Tak kabarane kono ki wong pira ya, minimal 40, bisa lebih monggo. Tapi dengan catatan muslim ahli tauhid. Kenapa? Itu nanti sholatnya, doanya ya akan diterima, karena syirik akan menghapuskan semua kebaikan. Lain asyrakta layah batonna amaluka wala takunana minal khasirin. Bila syirik akan meluluh lantakkan dan jadi orang rugi. Sekarang kita masuk hadis 539 sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu anan Nabi sallam karena ada yanha anin na'yi, melarang dari an-na'yu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Dinilai hadisnya adalah hasan, yang lain mengatakan sahih. Keterangan yang ada di sini, an-na'yu huwa dia artinya al-ikhbar bi mauti syakhsin wal ishtihar bih. Itu makna an-na'yu, makna umum, yaitu menyampaikan kabar kematian seseorang dan dibikin masyhur, dibikin woro-woro. Zaman kecilan dulu penyampai berita kayak begitu naik tukar nggawa halu-halu karo keliling desa. Niku napa istilahnya? Bendi nggih. Biasanya sing dibendeni niku napa biasanya? Tontonan, bakul jamu. Termasuk tradisi jahiliyah, termasuk kematian. Mungkin juga naik menara tinggi-tinggi kemudian diteriakkan kepada masyarakat supaya dengan tinggi yang ada bisa menggaung kemana-mana.
Itulah yang dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena pemberitaan yang ada itu tidak untuk fungsi yang dibutuhkan. Mungkin sebatas berita atau malah ada kebanggaan. Sehingga nanti orang berdatangan karena banyaknya yang datang bangga. Wah, keluargaku hebat, bukti lek mati sing layat wakeh. Sementara di masyarakat rata-rata bila ada kematian yang datang banyak enggak? Banyak, tapi waktunya nyolati banyak enggak? Saya khawatir buat yang nyolati aneh amplop, leren amplopnya gak nyolati, dibuka 2.000. Nanti pirsa nggih, sing nyolati diamplopi, wonten nggih? Banyak, tapi berapa yang sholat? Nah, pemberitahuan kematian yang kayak begitu yang tidak diizinkan. Kenapa? Enggak terpenuhi hak si mayit. Hanya sebatas berita saja. Hanya sebatas berita saja. Itu yang dilarang. Kalau begitu, menyampaikan berita kematian hukumnya ada dua. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Apa yang dilarang? Sebatas berita atau hanya untuk masyhur-masyhuran, bangga-banggaan. Ini yang dilarang. Tapi apabila menyampaikan berita kematian yang dikabari memang berhak, mungkin keluarganya ada haknya, temannya ada hak, kerabat ada hak. Yang paling utama yang bisa memenuhi hak mayit. Nanti hak memandikan, hak mandinya benar, hak kafannya benar, hak sholatnya setidaknya ada 40 orang, bahkan bisa lebih bila memang fungsinya untuk itu. Nah, ini menyampaikan berita kematian yang diizinkan. Nabi menanya, kenapa saya nggak dikabari? Kan untuk nyolati kan, untuk memenuhi haknya, bukan untuk sebatas nilai kabar, nilai berita. Keterangan ada di buku Kitab Tuhfatul Kiram, ma yustafadu minal hadis, faidah dari hadis ini, hurmatun na'yi alladzi kana yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Haramnya menyampaikan berita kematian dari tradisinya orang jahiliyah. Memang itu diselisih. Islam datang untuk menyelisih tradisi jahiliyah. Wa huwa annahu idza mata fihim syarif, ketika ada orang yang punya kedudukan mulia mati, ba'su raqiban yunadi fil qabail fayan'ahu ilaihim. Lalu mereka mengutus pengendara untuk datang ke berbagai macam kabilah menceritakan akan kematian dia. Ini gaya jahiliyah. Lek sing mati wong mulya disiar-siarne, kalau yang mati itu orang biasa enggak disiar-siarkan. Itu yang diselisih di dalam Islam. Makanya sikap kaum muslimin ketika ada berita kematian, ketika ada orang mati, apakah kita menghabarkan, lihat kondisi. Yang mati gitu mungkin diantara kerabatnya yang tidak beriman, ya kita tidak usah untuk menghabar-habarkan. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib matur pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, bapak meninggal. Yes kono kuburan. Enggak ada perintah untuk menyampaikan kabar-kabar kemana-mana. Kuburan, hanya gitu saja perintah Nabi SAW. Ketika Abu Thalib meninggal, kuburan. Kenapa? Kematiannya belum masuk Islam. Karena ketika Abu Thalib itu mau meninggal, kan Nabi SAW itu datang, paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu saya jadikan mengadukan nasibmu di sisi Allah. Belum berucap, kemudian keluar datanglah Abu Jahal. Abu Thalib, kamu benci ya pada tradisi nenek moyang kita? Keluar, Nabi SAW itu masuk lagi. Paman, ucapkan la ilallah. Dengan kalimat itu saya jadikan mengadukan nasibmu di sisi Allah. Nabi mengadukan atau Nabi menjamin?
Nabi mengadukan pada Allah atau menjamin? Mengadukan, bukan menjamin. Nabi nggak bisa menjamin. Sementara masyarakat ada yang mendudukkan Nabi sebagai penjamin, yang dengan Nabi mati dijamin husnul khotimah, ada. Yang dengan Nabi hajat-hajat bisa dipenuhi, ada ucapan itu. Yang dengan Nabi gundah-gundah bisa dihilangkan, ada bahasa itu, ada. Wonten pundi wonten ing ngoten niku. Selawat nariyah pun nanti mas terjemahan apa dereng? Kita butuh tahu karena itu memang menyebar. Makanya kita cek isinya. Ternyata isinya malah kesyirikan. Kemampuan hanya milik Allah dilimpahkan kepada Nabi. Penjamin husnul khotimah, penjamin bala hilang, penjamin hajat bisa terpenuhi, penjamin susah-susah bisa dihilangkan. Nabi kan nggak mampu, tapi kok diberikan. Ini kesyirikan kelas kakap. Dikemas atas nama bahasa sholawat. Pamannya saja yang pembelanya sangat besar, Nabi nggak bisa menjamin, hanya mengatakan saya akan berhujah dengan kalimat itu di sisi Allah. Ternyata Allah pun juga tidak mengizinkan. Sampai Allah turunkan ayat ketika susah dia belum masuk Islam, apa kata Allah Ta'ala? Wa innaka la tahdi man ahbabta, dan kamu tidak bisa memberikan hidayah iman walau kepada orang yang sangat kamu cinta. Tidak bisa. Nabi Ibrahim juga tidak bisa kepada bapaknya. Nabi Nuh juga nggak bisa kepada anaknya. Walaupun Nabi Nuh mengatakan huwa min ahli, dia termasuk keluarga saya, dikatakan laisa huwa min ahlik, dia tidak termasuk dari keluargamu. Nah begitu, Nabi mengadukan, tapi dengan kata-kata itu ternyata enggak diterima. Kata terakhirnya, bila kita membaca sejarah, apa kata Abu Thalib? Dicaci maki masyarakat luwih loro timbang dibong nek neraka. Bayang mboten? Hanya di komentar, "Wah, awakmu saiki wis gak umum yo." Ngono ki jarene luwih loro ketimbang dibakar di neraka. Susah kan Nabi SAW dengan jawaban seperti itu. Makanya bila ada keluarga yang mati pada kondisi semisal itu, ya cukup dikubur saja, tidak usah dicerita-ceritakan. Kenapa? Karena nggak ada haknya untuk dipenuhi. Kan haram kan mendoakan ampunan kepada orang yang bukan orang Islam. Tapi apabila keluarganya memang keluarga orang baik, ahli tauhid, ahli sunnah, pemakmur masjid, walaupun secara ekonomi kelasnya kelas bawah, nah begitu, makanya harus disampaikan supaya haknya terpenuhi. Buktinya ada tukang ngurus masjid meninggal, Nabi SAW dikabari, ternyata protes, loh nyapu aku ora dikabari. Akhirnya didatangi kuburannya untuk disolati. Nah begitu, itu tadi kita bisa melihat mana kabar kematian yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Berikutnya masuk nomor 540, sahih juga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a, menyampaikan berita kematian An-Najasyiyah, matinya Raja Najasyi. Fil yaumil ladzi mata fi, di hari yang Raja Najasyi mati di hari itu. Wa kharaja bihim ilal musholla, dan Nabi SAW keluar bersama mereka ke halaman untuk sholat. Musholla itu bukan masjid, tetapi halaman masjid ada di samping masjid yang biasa digunakan untuk sholat hari raya. Lapangan, tempat untuk sholat hari raya, namanya musholla. Dan musholla di sini nggak sama dengan pemikiran musholla dengan bahasa di Indonesia. Apa pemikiran kata musholla yang dikenal di bahasa kita? Masjid cuma nggak untuk Jumatan, ngoten nggih. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini musholla itu bukan masjid cilik sebatas untuk sholat 5 waktu, tidak untuk Jumatan, bukan, tetapi lapangan di samping masjid, tanah terhampar di samping masjid yang biasa untuk sholat hari raya.
Fasofa bihi, maka Nabi Sallam menata sop mereka, wa kabbaro ali arba'an, dan mentakbirinya di dalam sholat jenazah dengan 4 kali takbir, muttafaq alaih, disepakati atasnya, sahih oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Kita baca keterangannya ada di buku. Jawazun na'yi asy-syar'i wa huwa i'lamu ahlil mayyit wa aqaribihi wa man lahu ilaqatun bihi liyashhadu janazatahu. Bolehnya menyampaikan berita kematian yang bersifat syar'i, yaitu menyampaikan berita kematian kepada keluarga mayit, kerabat mayit, dan orang yang ada urusannya, supaya mereka bisa menghadirinya, tentunya untuk memenuhi akan hak-haknya. Untuk fungsi ini ternyata yang menyampaikan berita kematian malah Nabi sendiri. Siapa yang mati? Raja Najasyi. Siapa Raja Najasyi? Ketika sahabat Nabi SAW dihijrahkan untuk menghindari beratnya tekanan orang Quraisy gara-gara Islam, pergilah, carilah tempat yang aman, di sana kamu bisa menyembah kepada Allah dengan leluasa. Ada sebuah raja yang kayaknya dia itu terbuka untuk memberikan perlindungan sehingga kalian tidak ditekan. Ke Habsyi di Ethiopia. Ketika sudah sampai, namanya tamu ya dihormat, dan sang raja termasuk bisa menghormat tamu. Lalu disusul oleh delegasi Quraisy dengan membawa beraneka ragam hadiah. Ujung-ujungnya, tolong tamu-tamu yang datang kepadamu kembalikan, karena dia adalah dari masyarakat kami yang bermasalah, maka jangan dilindungi. Serahkan sekian banyak hadiah supaya mau mengusir kepada tamu-tamu. Yang waktu itu rombongan kaum muslimin dipimpin oleh saudaranya Ali, namanya Ja'far, itu sepupu Nabi SAW. Ternyata rajanya bijak. Ketika ada masalah, tidak menyelesaikan hanya satu pihak yang lapor, tapi dicek semuanya. Memang sistem pengadilan yang ada begitu. Antara penuduh dan yang dituduh memiliki hak untuk menyampaikan hujah masing-masing. Penuduh, mana bukti saksimu? Yang dituduh, apa pembelaanmu? Diceritakan, menyimpulkan jelek, kembalikan pada kami. Mereka ditanya, apa tanggapan kalian? Diceritakan, kami di masa jahiliyah, masyarakat sama menyembah patung, perbudakan, pengerusakan hak-hak, sampai perzinaan, riba, dan macam-macam. Allah kirim kepada kami seorang Rasul yang kami kenal siapa, nasabnya, karakternya, mukjizatnya, wahyunya. Kami mengimaninya agar menyembah kepada Allah saja. Melarang kesyirikan, melarang berbagai macam perbuatan dosa-dosa, entah riba dan macam-macam, zina, perbudakan, penindasan. Kami mengimani, ternyata kami mendapatkan tekanan, kami harus menyelamatkan diri. Barangkali kami ke sini engkau mau menerima kami supaya kami bisa menyembah Allah dengan bebas tanpa tekanan. Tolong, mungkin kamu mendapatkan wahyu yang dibacakan yang kamu hafal. Dibacakan, menceritakan tentang kisahnya Maryam, Nabi Isa, Nabi Zakaria, entah itu di surat An-Nisa atau di dalam surah Maryam. Dibacakan. Ketika sudah dilantunkan indah, apa kata Raja Najasyi? Ini tidak ada bedanya dengan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Langsung mengimaninya. Kamu tidak akan saya pulangkan, kamu saya lindungi. Kepada delegasi Quraisy,
tolong ambil hadiahnya, saya tidak butuh dan Anda pulang. Nah gitu kisahnya sekilas, silahkan dibaca sirah. Senada itu ada persisnya, baca rujukannya, tapi gambarannya ke sana. Akhirnya mereka hidup aman dan nyaman, terlindungi. Nah itu begitu. Dan akhirnya rombongan Ja'far ini tahun 7 Hijriah akhirnya bisa menyusul ke Madinah. Termasuk Nabi SAW ketika menikah dengan Romlah, kunyahnya Ummu Habibah, anak perempuannya Abu Sufyan, dedengkote Quraisy, bapake panglima perang Quraisy, anaknya masuk Islam. Kontras, ikut hijrah. Suaminya ketika murtad, nah dia masa iddahnya habis, dinikah dengan Nabi SAW jarak jauh, sitok nek Habsyi, sitok nek Madinah. Wallahu a'lam. Nah ternyata akhirnya Nabi SAW mendapatkan berita kalau Raja Ashamah itu mati. Maka itu diberitahukan. Itu contoh an-na'yu yang disyariatkan, menyampaikan berita kematian yang disyariatkan. Berikutnya masru'iyatu as-shalah 'alal ghaib, disyariatkannya salat ghaib. Salat jenazah tetapi jenazahnya tidak di depannya. Itu namanya salat ghaib. Wa fasola ba'dul ulama faqalu, sebagian ulama memberikan perincian. Man kana lahu fadlun wa sabiqatun al muslimin sulliya alaihi. Siapa yang punya kedudukan dan nilai lebih di tengah-tengah kaum muslimin, siapa yang dapat berita maka supaya mengadakan salat ghaib. Wa man adahu la yusolat, tapi bila dia enggak punya kedudukan, bila ada berita tidak usah disolati. Ini sebagian ulama ada yang memperinci begitu. Wa yara Syekh Islam Ibnu Taimiyah annahu in kana al-ghaibu lam yusalla alaihi mislu an-najasyi sulliya alaihi. Kata Ibnu Taimiyah, tidak memandang mulia atau tidak mulia, terkenal enggak terkenal, pejabat atau bukan, tetapi sudah disolati atau belum. Bila belum disolati, walaupun dia orang yang nggak punya kedudukan dan nggak terkenal, tetap disolati. Wa in kana qad suliya alaihi faqad saqata. Apabila memang dia sudah disolati, maka nggak usah disolati. Kenapa? Karena fardunya fardu kifayah. Kenapa hukum salat jenazah? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Napa mana fardu kifayah? Dituntut semacam tugasnya, tidak melihat siapa pelakunya. Sing penting disolati, sapa sing nyolati? Mbuh. Yang lainnya gugur. Itu namanya fardu kifayah. Bila sebagian sudah mengerjakan, yang lainnya gugur. Orang mulia atau orang biasa sama saja. Jadi disyariatkannya salat ghaib versi Ibnu Taimiyah bukan mulia atau tidak mulia, sudah disolati atau belum. Bila sudah ya sudah, sopo terserah mulia atau tidak mulia. Tapi bila belum disolati, sopo terserah mulia atau tidak mulia. Wa huwa aqwa, inilah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Jadi hukum salat jenazah ghaib, apa hukumnya salat ghaib? Lihat kondisi. Bila belum disolati wajib. Bila sudah disolati fardunya fardu kifayah. Walau sudah disolati tetapi kalau orang itu sangat peduli, boleh. Semisal matinya sang pengurus masjid, nah bisa sangat peduli, boleh. Nah begitu, setidaknya ada 3 macam perincian salat ghaib. 1, bila sudah disolati tidak diwajibkan. Bila belum disolati wajib. Nomor 3, walau sudah disolati tetapi sangat peduli, silahkan. Yang ketiga, istighbabu taksil musallin alal mayyit wa taksir sufuf. Dianjurkan sing sholat itu jumlahnya banyak dan sopnya dibikin
banyak. Nanti akan diperincikan pada hadis berikutnya tentang banyak itu berapa jumlahnya. Yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini, dari mana banyak, yaitu Nabi SAW itu memberitahukan. Ini kira-kira orang yang diberitahu Nabi banyak enggak? Dia jelas banyak. Ini jelas mutawatir ini, menggunakan bahasa bihim. Nabi SAW itu menceritakan berita kematian itu bihim. Berapa? Hum itu pinten jumlah hum niku? Huwa siji, huma dua, hum banyak. Berapa? Tidak tahu. Dan karakter sahabat itu sangat semangat mencari berita dari Nabi. Enggak diberitakan saja, mereka tanya-tanya, apalagi diberitakan. Napa? Contoh enggak diberitakan, mereka semangat mencari. Napa contohnya? Ramadan, Nabi SAW itu keluar ke masjid tanpa cerita-cerita. Ada orang tahu, Nabi sholat ikut, besoknya cerita, malam kedua huwake, besoknya cerita, malam berikutnya tambah banyak. Sampai yang keempat tidak keluar. Kenapa? Khawatir diwajibkan. Itu semangat mereka mencari dan mencari. Maka kalau Nabi itu keluar menceritakan, ini bisa dipastikan yang dapat berita mesti banyak. Pertama, kita membaca dzon di atas. Yang kedua, dalil qot'i, syarah qot'i, yaitu bihim. Harusnya keluar menata shop bersama mereka. Ini menunjukkan diperbanyak orang yang nyolati. Nah begitu, diperbanyak orang yang nyolati. Kemudian shopnya juga dibikin banyak. Kalau memang orangnya banyak, satu shop nggak selesai, nanti ada shop kedua, ada shop yang ketiga, dan ada dalil yang lain supaya shop itu jumlahnya ada 3, 4 bersama imam. Sehingga apabila maksoni sing nyolatin namung pinten? 4. Ini cara menata shopnya bukan jentrek begini, ngalor ngidul, tapi cara menata shopnya nah begini. Paling depan imam, belakangnya shop pertama, walaupun isinya siji. Belakangnya shop kedua, walaupun isinya 1. Belakangnya shop yang ketiga, walaupun isinya 1. Kenapa? Disyariatkan memperbanyak shop. Pelajaran yang keempat, fihi alamatun min alamatin nubuwah. Pada hadis ini ada tanda kenabian. Li'annahu sallallahu akhbaro as-sahabah fil yaum alladzi mata fih an-Najasyi ma'a bu'ti al-Habasyah anil Madinah wa adami wujudi ayyi wasilatin lil istiqlam. Kenapa dikatakan ini merupakan tanda kenabian? Karena Nabi SAW menghabarkan kepada para sahabat di hari matinya. Detik ini mati, detik itu berita sampai. Ketika si Najasyi mati. Sementara jarak Habsyi dengan Madinah jauh napa adoh? Nah, bedanya jauh adoh niku napa niku? Artinya betul-betul jauh. Sitok Jazirah Arab, sitok Ethiopia, loh jelas jauh. Jelas jauh. Dan tidak ada sarana pemberitahuan semisal yang kita miliki sekarang. Kalau sekarang kita kajian di sini, yang bisa mengikuti kajian siapa? Pokoknya tahu link dakwahnya, ya detik ini bisa. Ini kita live kan seperti ini, dan sinyalnya nggak ada gangguan, lancar. Ini di mana-mana ya banyak yang mendengar. Nah begitu, di mana-mana ya banyak mendengar. Detik ini juga, contoh yang lain kita melihat televisi Mekah Madinah, langsung tahu kan? Langsung tahu. Nah di masa itu kan belum ada. Di masa itu kan belum ada. Tapi berita langsung di detik itu. Ini kalau bukan wahyu tidak mungkin. Termasuk mananya adalah alamatun
nubuwah. Pelajaran yang kelima, masru'iyatu at-takbir arba'an ala janais, disyariatkan sholat jenazah takbirnya itu ada 4. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Insyaallah nanti akan diperinci pada poin-poin berikutnya. Hadis 541 sahih juga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut, tidaklah orang Islam meninggal fayakumu ala janazati arba'una rajulan, yang berdiri nyolati 40 orang, yang karakternya bukan sembarangan orang, tetapi la yusyriku nabillahi syai'a, tidak melakukan kesyirikan. Tidaklah terjadi illa kecuali syafa'ahumullahu fi, Allah menjadikan mereka diterima syafaatnya, diterima pengaduannya. Rawahu Muslim. Pelajarannya, al hadis yadulu ala istighbabi kasratil musallin ala janazah. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita agar sing sholat jenazah itu jumlahnya banyak. Dari mana diketahui supaya sing nyolati wakeh? Nabi SAW menyebutkan 40. Nabi menyebutkan berapa? 40. Dia menunjukkan banyak. Saniyan as-sholatu ala janazati syafa'atun minal musannil mayyit. Sholat kepada jenazah itu merupakan syafaat dari orang yang sholat buat si mayit. Wa syafaatul mu'min makbulatun nafi'atun, dan syafaati wong iman diterima dan bermanfaat. Napa makna syafaat? Penggenap. Ada hubungan A dan B, pihak tengah sing menghantarkan, ini namanya penggenap. Wonten kendaraan, wonten calon pembeli, wong sing nyampeni rono rene, namanya penggenap. Lek petung bakulan iki kendaraan, iki calon pembeli, wong sing nyampeni niki napa jenenge? Maklar nggih? Atau yang semisal. Keluarga laki-laki, keluarga perempuan podo-podo gedene pengen rabi sing nyampe nih niku napa jenenge? Mak comblang. MC ngoten nggih. Tapi MC-ne mbae itu adalah momong cucu lah gitu. MC-ne wong sing badhe rabi mitongne jenenge mak comblang. Napa bener nggih mak comblang niku lho. Kita bahasa Inggris niku tapi dadi malah dadi basa Jawa bareng. Ketika manusia di padang mahsyar, hubungan putus dengan Allah, manusia berdua sudah enggak diterima. Yang bisa menghubungkan akhirnya bisa diterima, ini adalah penyafaat, penggenap. Ini hanya Nabi saja yang punya wewenangnya. Maka Nabi sujud di tempat yang terpuji, memuji-muji kepada Allah. Lama-lama Allah katakan, angkat kepalamu, mintalah, mengadulah. Ya Allah, umatku gimana? Nah, ini Nabi mengadukan. Itu penyafaat. Ada mayit, orang sudah mati, dengan Allah tidak bisa beramal agar maslahatnya tambah. Kita sebagai penyafaat apa? Sholat, ya Allah ampuni dia, ya kan? Kita kan mengadukan kepada Allah kan, rahmati dia, mandikan dia dengan air, salju, es, luaskan kuburnya, terangi kuburnya, beri keluarganya lebih baik, rumahnya, pendampingnya, masukkan dia di surga, jauhkan dari siksa neraka, dari siksa kubur. Kita akan mengadukan nasib si mayit kepada Allah Ta'ala. Kita menjadi penyafaat. Ini bila ciri khas mereka adalah ahli tauhid, tidak syirik. Nah, ini pentingnya kita ngaji tauhid.
Allah saja yang kita sembah, cara Allah saja yang kita pakai, rahmat Allah saja yang kita harapkan. Itu namanya tanda-tanda ketauhidan. Sehingga tidak melakukan kesyirikan. Ini yang akan diterima. Bahasa gampangnya, pengaduanmu saya terima. Orang yang kamu mintakan supaya diampuni, ya saya ampuni. Supaya dia dirahmati, ya saya rahmati. Kamu minta supaya diluaskan, ya saya luaskan. Kamu minta diterangi, ya saya terangi. Kamu minta supaya dibersihkan dari dosa-dosanya dengan ini, ya saya bersihkan. Kamu minta dia supaya masuk surga, ya saya masukkan. Kamu minta supaya diamankan dari siksa kubur, saya jaga dia dari siksa kubur. Kamu minta supaya dia dijauhkan dari neraka, ya saya jauhkan. Itu namanya kamu sebagai penyapat saya terima. Ini bukan sembarangan loh nggih. 40 sing napa wau? Ahli tauhid. Enggak sembarangan orang. Ahli tauhid. Nah, begitu. Pelajaran nomor 3, fadlu tauhid, keutamaan bertauhid. Apa maknanya? Wa ifratullahi bil ibadah wal bu'ti anis syirki wa wasailihi. Tauhid adalah penghambaan semata kepada Allah saja, jauh dari persekutuan dan sarana-sarana manusia punya Tuhan double. Jadi ciri khas tauhid itu 3. Ciri khas tauhid itu 3. Pinten ciri khasnya? 3. Napa 3 niku? 1, Allah saja yang diibadahi. Ini ciri khas pertama tauhid. Nomor 2, cara Allah saja yang dipakai. Makanya ngaji Quran ditafsirkan dengan sunnah sebagaimana pemahaman praktek para sahabat. Ini cara. Ini tanda tauhid yang kedua. Nggak boleh membuat cara baru, namanya bid'ah. Yang nomor 3, rahmat Allah saja yang diharapkan. Makanya nggak cari tendensi dunia, nggak cari sanjungan. Bila ada rasa pengen disanjung harus dihilangkan. Loma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bidzambil ladzi la a'lam. Segera ditutup. Bila ada keinginan pengen disanjung, boleh lem. Itu tanda-tanda tauhid. Nah, itu nanti sangat bermanfaat. Makanya kita harus betul-betul untuk menjaga ketauhidan kita. Pelajaran nomor 4, min suruti qabulis syafa'ah ayakuna asyafi la yusyriku billahi syai'a wal masfu' fi. Syarat berlakunya syafaat antara yang mengadukan dan pihak yang diadukan, kedua-duanya harus ahli tauhid. Sing nyolati yo ahli tauhid, sing disolati juga harus ahli tauhid. Bila yang disolati ahli tauhid, sing nyolati bukan ahli tauhid, ya enggak diterima. Bila yang nyolati ahli tauhid, yang disolati bukan ahli tauhid, juga tidak diterima. Makanya kedua-duanya terpenuhi syarat. Yang disolati ahli tauhid, yang menyolati juga ahli tauhid. Antara syafi' wal masfu', sang pengadu dan yang diadukan syaratnya sama. Wahwa yasmilu asyirka al-akbara wal asghara. Ketidakbolehan syirik itu mencakup syirik besar, ya tidak boleh, syirik kecil juga sama-sama tidak diperbolehkan. Jelas nggih waktunya nggih? Sepertinya ada 3 hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah hadis-hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Bila benar apa yang tersampaikan kita bersyukur semata anugerah dari Allah. Bila salah memang kita punya keterbatasan, maka tegur, sapa itu sangat kita butuhkan. Sekira ada tanggapan dan saya mampu mau diungkapkan, disilahkan. Ya diulang-ulang karena kita tidak tahu doa kita yang mana dikabulkan. Doa kita yang mana dikabulkan kita belum tahu. Makanya kita perbanyak. Bila hari ini belum, semoga besok. Bila besok belum, semoga lusa. Lusa belum, semoga lusa lagi. Kita belum tahu. Di balik itu kita juga butuh untuk peningkatan derajat. Diterima hari ini,
Mungkin mek nilainya mek telu, ya pengen papat, ya ditambah-tambahi. Atau kita punya dosa yang akan menjadi penggugur atau bagaimana, yang jelas itu selalu butuh. Dan kita tidak akan pernah bisa terpenuhi target. Makanya kita punya kesempatan hari ini masih hidup, semoga besok masih hidup, ini untuk nambah-nambahi, sehingga nanti akan semakin tinggi. Nah seperti itu, tetap berulang-ulang. Makanya kita mendoakan kepada saudara kita itu nggak bisa dihitung. Kita bukan sebatas mendoakan Rabbi firli wali walidaya, Allahumma ighfir lil muslim wal muslimat. Nggak itu saja, tapi sewaktu-waktu minimal kita itu mendoakan kepada saudara kita itu mepeng 5 minimal. Di dalam sholat kita kan selalu berdoa assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Pada tahiyat loh nggih, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaina. Ini assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan semoga Allah curahkan kepada saya dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Yang soleh yang sudah mati, berapa jumlahnya? Yang soleh yang sama meninggal? Gak tahu. Yang soleh sedang hidup bareng saat dunia, saat jin-jinnya pinten jumlahnya? Gak tahu. Orang soleh akan datang bila katanya nanti sudah mati, berapa jumlahnya? Kita juga gak tahu. Dengan kata ini sudah kita doakan supaya semakin tinggi. Allah Allah, apalagi? Apakah ada tuntunan ketika mensolati jenazah di masjid? Maka umum ya, tidak ada keharusan mensolati jenazah ke masjid, tapi bila mau boleh. Enggak ada kelebihan nyolati jenazah dengan dibawa ke masjid, lek digonya masjid malih ngene, enggak ada. Walaupun di masjid boleh, tapi tidak ada fadilah khusus. Dan Nabi SAW memilih lapangan masjid, bukan di dalam masjid. Fungsinya apa? Fungsinya persiapannya paling gampang dan tidak mengganggu. Bila masjid itu serba full kegiatan dengan disolati di lapangan, semua kegiatan bisa jalan. Nah begitu. Walaupun ketika kosong dibawa ke ruangan masjid boleh, tapi sama-sama boleh itu ketika di halamannya itu lebih selamat. Kalau alam, jadi tidak ada kelebihan khusus sholat jenazah dibawa ke masjid. Lalu kapan dianjurkan ke masjid? Jawabnya, lek rumah ciut, nek perumahan mau pinjam jalan serba rame. Wonten nggih perumahan sing wis sauplik ngoten nggih kira-kira. Disolati nek dhuwur ya wonge ra iso gantung-gantung. Nggih. Wah, timbang repot masjidnya cedek, halamannya ombo, yang masjid wae. Nah, itu wajar. Wallahu alam. Apalagi. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.